Sebab Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat atas dunia ini. Yesus Kristus namanya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami dan berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 13 Desember 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, baik, hari ini kita akan lanjutkan apa yang saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu tentang pemulihan. Pemulihan adalah kehendak Tuhan. Kita sudah belajar bahwa Tuhan mau memulihkan kesehatan kita, Tuhan mau memulihkan karakter kita, Tuhan mau memulihkan jiwa kita, Tuhan mau memulihkan keluarga kita, rumah tangga kita. Segala sesuatu Tuhan mau pulihkan. Mungkin kita berkata keadaan kita amat sangat tidak baik, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin untuk mengalami yang namanya pemulihan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang waktu kita melihat kenyataan, kita melihat kemampuan kita. Memang dengan kemampuan kita tidak bisa pulih. Saya sudah mengalami jatuh bangunnya kehidupan ini, dan saya tidak bisa melihat jalan keluar untuk pemulihan hidup saya, ya. Tetapi ketika saya percaya akan firman Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Alkitab juga berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, yang pertama, bagaimana agar kita ini mengalami pemulihan. Mari kita lihat Ayub pasal 42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bersama saya ucapkan memulihkan. 2, 3, memulihkan. Lebih keras lagi, 2, 3, memulihkan. Ya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah
ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, saya beriman tentang pemulihan 2 kali lipat. Saya beriman tentang pemulihan 7 kali lipat. Saya beriman bahwa pemulihan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi, Alkitab berkata, terjadilah seperti yang engkau imani, terjadilah seperti engkau apa yang engkau percayai. Hari Minggu kemarin saya sampaikan bahwa kita ini bukan sekedar dikasihi, tapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau hati kita tidak menuduh kita, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, kita pasti mengalami pemulihan. Nah, Ayub mengalami pemulihan setelah dia berdoa atau meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi langkah yang pertama agar kita mengalami pemulihan adalah berdoa. Orang Kristen banyak yang malas berdoa, Bapak Ibu sekalian, ya. Malas berdoa, bahkan sekarang ada orang yang juga malas doa makan. Bahkan doa makan itu dilakukan sepintas atau sambil lalu sampai lupa. Tadi udah doa belum? Ya, doa makan, doa lagi ya kan? Kenapa? Karena dia nggak fokus, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kenapa orang Kristen nggak suka berdoa? Ya, padahal menyebut dirinya Kristen, karena sesungguhnya dia sering mendengar khotbah bahwa Tuhan itu maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tetapi apa yang dia dengarkan itu tidak masuk sampai ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian yang dengan setia untuk mengikuti doa pagi ini. Meskipun tidak pagi-pagi amat di New York ya, jam 5:30 pagi ya, matahari sudah keluar dan lain sebagainya ya. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu maha hadir, maka dalam pertemuan kita ini ya, Tuhan hadir loh Bapak Ibu sekalian. Dan saya selalu punya iman kalau Tuhan hadir, maka segala-galanya menjadi baik. Apa yang tidak mungkin, maka itu pasti terjadi. Bahkan di dalam Lukas pasal 18, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita agar supaya kita ini tidak jemu-jemu berdoa. Saya sudah ketemu dengan banyak orang. Ketika mereka memiliki masalah, baik itu masalah surat-surat imigrasi, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, apa aja masalahnya ya. Masalah anak nakal, waktu mereka mau untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ya, yang namanya sungguh-sungguh berdoa itu bukan berdoa 1-2 kali, tapi yang sungguh-sungguh berdoa itu dalam singkatannya PUSH, push, pray until something happen. Berdoa, berdoa, berdoa. Kapan berhentinya? Yaitu ketika apa yang didoakan sudah dikabulkan dan tercapai. Ya, setelah tercapai tentu kita ada goal-goal yang lain, ya teruslah berdoa. Jadi kapan berhenti berdoa? Nggak ada, ya kan? Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi berdoa itu amat sangat penting, dan berdoa itu seringkali dikatakan sebagai nafas kehidupan orang percaya. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa berdoa itu adalah langkah awal untuk kita mengalami yang namanya pemulihan. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya. Nah, ayat ini berbicara Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya hidup rukun. Bersama saya ucapkan hidup rukun. 2, 3, hidup rukun ya. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur yang terkenal ini sudah dijadikan banyak lagu-lagu di Indonesia ya, dengan mengambil tema dari Mazmur 133 ini bicara tentang kerukunan. Kalau kita hidup rukun, maka Tuhan akan sengaja memerintahkan berkat-berkat itu untuk dicurahkan. Jadi hidup rukun itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita harus rukun di dalam keluarga rumah tangga kita. Hubungan suami istri, orang tua anak, itu harus terjadi kemesraan, dipulihkan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup rukun Bapak Ibu sekalian? Matius 5 ayat 23 sampai 24 ini berbicara supaya kita mau berdamai ya. Yang lebih dalam lagi yaitu kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang bodoh, yang bocai dan bocengli Bapak Ibu sekalian ya. Kita jangan sakit hati, jangan terluka dengan orang-orang yang model begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu ada di dalam keluarga kita. Tuhan mau kita mengampuni. Bersama saya ucapkan mengampuni. 2, 3, mengampuni. Ya, dalam pelayanan ketika bicara tentang pengampunan, maka orang yang kami layani selalu bilang begini, kok enak, ya kan? Kok enak orang udah punya salah sama saya, kok saya mengampuni. Orang ini enggak ngerti, Bapak Ibu sekalian. Waktu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan orang itu yang enak. Tapi yang enak adalah kita yang mengampuni. Maka itu enggak bosan-bosan saya mau sampaikan. Dalam mengampuni, kita harus forgive dan forget. Mengasihi, mengampuni, dan kita harus melupakan, ya kan, sampai melupakan. Artinya melupakan begini, karena Bapak Ibu ini kan orang-orang yang pintar dan daya ingatnya luar biasa. Mengampuni dan melupakan itu adalah ketika kita ingat akan peristiwanya itu, kita tidak ada sakit-sakitnya lagi, ya. Dan itu dibutuhkan kemauan yang kuat dilakukan berulang-ulang. Alkitab bilang begini, ketika kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, itu kita disebut sama dengan pembunuh manusia. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow, ayat 14 ini dengan jelas berkata, kalau kita mengaku diri orang Kristen, kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, artinya kita tetap di dalam maut. Lebih dalam lagi, artinya kita itu binasa, Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi jangan main-main tentang yang namanya kebencian, sakit hati, dan kekecewaan. Bapak Ibu sekalian, serahkan semua masalah ini kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga kita ini hidupnya layak di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, bukannya tanganku kurang panjang
untuk menolong engkau, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu, tetapi yang menyebabkan pemisah antara engkau dan diriku adalah dosa-dosamu. Waktu kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu artinya kita berdosa. Jadi yang pertama, langkah pemulihan yaitu berdoa, bukan berdosa. Ya, langkah yang kedua yaitu mengampuni dengan cara forgive and forget. Peristiwanya tidak mungkin pernah dilupakan karena itu bagian sejarah dalam hidup kita, salah satu episode dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita ingat akan peristiwa yang begitu menyakitkan itu, kita tidak sakit lagi di hati ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengalami pemulihan dalam keuangan. Sekali lagi, pemulihan dalam keuangan. Ini langkah yang harus kita kerjakan. Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus camkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, bahwa ternyata jerih payah kita itu tidak akan menambahi kekayaan kita. Sekali lagi, Amsal dengan jelas berkata bahwa susah payah kita banting tulang peras keringat itu tidak akan menambah kita menjadi lebih lagi. Tapi di sini dikatakan dengan jelas berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saya ketemu dengan orang-orang Kristen yang bodoh-bodoh, Bapak Ibu sekalian ya. Saya udah bilang begini ya kan, kamu ini luar biasa loh. Waktu kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, kamu diberkati sehingga kamu mencapai titik seperti hari ini ya. Maka itu jangan sampai kendor. Karena Alkitab bilang itu semua karena Tuhan yang memberkati kamu. Jangan kalau sudah diberkati, kamu jauh daripada Tuhan. Nah, orang yang bodoh itu kan begitu. Sudah diberkati, dia buang Tuhannya, dia terus banting tulangnya, peras keringatnya, lebih giat lagi bekerja. Akhirnya apa? Capek semua dan hasilnya nggak nambah. Karena Amsal 10 ayat 22 berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi gimana Pak? Apakah kita orang Kristen harus bermalas-malasan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tuhan bilang bahwa kita harus bekerja. Amin. Jadi jangan salah paham. Jadi harus bekerja. Kalau yang malas, ya udah, kamu akan jadi miskin, jangan makan kata Alkitab. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, jadi kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kepandaian, kecerdasan, hikmat, akal budi untuk kita memperoleh kekayaan. Bukan karena kuat dan gagah manusia. Maka itu, kalau kita mau mengalami pemulihan akan keuangan kita memang harus bekerja. Tetapi jangan kerja tanpa mengandalkan Tuhan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca dari Kejadian pasal 26 ya, itu bercerita tentang Ishak Bapak Ibu sekalian ya. Ishak itu tinggal di Kanaan Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu kemudian Kanaan terjadi kekeringan. Ya, panen-panen gagal, hujan tidak turun,
Maka kemudian Ishak kepingin pergi ke Mesir, ya. Sebab di Mesir itu kok bagus keadaannya. Dan ini adalah sangat sangat masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tetap saja kamu tinggal di sini. Aku akan memberkati kamu. Ketika Ishak taat kepada Tuhan, dia tinggal di tengah-tengah tanah yang kering itu, Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Tetapi Alkitab bilang di dalam ketaatan itu ada mujizat. Di dalam ketaatan itu ada berkat Tuhan. Tetapi di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Ya. Jadi waktu Ishak itu taat, nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal 26. Sesuatu yang tidak masuk akal itu terjadi. Ishak diberkati luar biasa. Nah, di dalam ketaatannya, Ishak itu menabur, Bapak Ibu sekalian. Menabur di tanah yang kering itu, Bapak Ibu sekalian. Secara hitung-hitungan matematika tidak mungkin bisa menghasilkan panen. Tetapi ketika Ishak taat kepada Tuhan dan dia mulai menabur, dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Kalau tidak menabur juga tidak menuai. Kejadian pasal 26 ya, ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Mengapa Ishak kemudian waktu menabur menuai 100 kali lipat? Karena ia diberkati Tuhan. Mengapa ia diberkati Tuhan? Karena ia taat kepada Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam perjalanan kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian ya, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, saya juga mengalami apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 26. Saya mengalami yang namanya pemulihan di dalam ekonomi keuangan, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kemudian menabur, maka keuangan ekonomi saya dipulihkan. Hari ini saya bangga sekali dengan perkembangan pekerjaan Tuhan khususnya di Indonesia. Saya melihat orang-orang kaya dalam keadaan jaya, dalam keadaan kaya raya, ya. Itu mereka cari Tuhan loh Bapak Ibu sekalian ya. Makin sibuk mereka makin cari Tuhan. Aduh, saya senang sekali ketika mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini dari hamba-hamba Tuhan tamu yang datang ke tempat ini ya. Mereka mengandalkan Tuhan sehingga waktu mereka jaya nggak melorot Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka semakin diberkati dan mereka terus cinta akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia, saya berdoa itu juga terjadi buat setiap kita di tempat ini. Karena apa? Karena Tuhannya sama, Bapak Ibu sekalian, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, karena kita ini juga sangat dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal untuk mengalami pemulihan. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, hidup rukun. Dengan cara apa? Berdamai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan ketiga, kalau kita mau pemulihan di dalam keuangan ekonomi, kita harus kerja keras, kerja rajin, mengandalkan Tuhan, dan mulailah menabur. Ya, mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan dan mempraktekkan apa yang kami dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.